Jangan lupa subscribe. Aku dilahirkan di sebuah dusun pegunungan yang sangat terpencil. Hari demi hari, orang tuaku membajak tanah kering kuning. Dan punggung mereka menghadap ke langit. Aku mempunyai seorang adik 3 tahun lebih muda dariku. Suatu ketika, untuk membeli sebuah sapu tangan yang mana semua gadis di sekelilingku kelihatannya membawanya, aku mencuri 50 sen dari laci ayahku. Ayah segera menyadarinya. Beliau membuat adikku dan aku berlutut di depan tembok dengan sebuah tongkat bambu di tangannya. Siapa yang mencuri uang itu? Beliau bertanya. Aku terpaku, terlalu takut untuk berbicara. Ayah tidak mendengar siapapun mengaku, jadi beliau mengatakan, baiklah, kalau begitu kalian berdua layak dipukul. Dia mengangkat tongkat bambu itu tinggi-tinggi. Tiba-tiba adikku mencengkeram tangannya dan berkata, Ayah, aku yang melakukannya. Tongkat panjang itu menghantam punggung adikku bertubi-tubi. Ayah begitu marahnya sehingga ia terus-menerus mencabukinya sampai beliau kehabisan napas. Sesudahnya, beliau duduk di atas ranjang dan memarahinya. Kamu sudah belajar mencuri dari rumah sekarang. Hal memalukan apa lagi yang akan kamu lakukan di masa mendatang? Kamu layak dipukul sampai mati. Kamu pencuri tidak tahu malu. Malam itu, ibu dan aku memeluk adikku dalam pelukan kami. Tubuhnya penuh dengan luka, tetapi ia tidak menitikkan air mata setetes pun. Di pertengahan malam itu, saya tiba-tiba mulai menangis meraung-raung. Adikku menutup mulutku dengan tangan kecilnya dan berkata, Kak, jangan menangis. Lagi sekarang, semuanya sudah terjadi. Aku masih selalu membenci diriku karena tidak memiliki cukup keberanian untuk maju mengaku. Bertahun-tahun telah lewat, tapi insiden tersebut masih kelihatan seperti baru kemarin. Aku tidak pernah bisa lupa tampang adikku ketika ia melindungiku. Waktu itu adikku berusia 8 tahun dan aku berusia 11 tahun. Ketika adikku berada pada tahun terakhirnya di SMP, ia lulus untuk masuk ke SMA di pusat kabupaten. Pada saat yang sama, saya ditemani untuk masuk ke sebuah universitas provinsi. Malam itu, ayah berjongkok di halaman, menghisap rokok tembakaunya bungkus demi bungkus. Saya mendengarnya memberengut. Kedua anak kita memberikan hasil yang begitu baik. Ibu mengusap air matanya yang mengalir dan menghela napas. Apa gunanya? Bagaimana mungkin kita bisa membiayai keduanya sekaligus? Saat itu juga adikku berjalan keluar ke hadapan ayah dan berkata, Ayah, saya tidak mau melanjutkan sekolah lagi. Saya telah cukup membaca banyak buku. Ayah mengayunkan tangannya dan memukul adikku kepada wajahnya. Mengapa kamu mempunyai jiwa yang begitu keparat lemahnya? Bahkan jika berarti saya mesti mengemis di jalanan, saya akan menyekolahkan kamu berdua sampai selesai. Aku menjulurkan tanganku selembut yang aku bisa ke muka adikku yang membengkak dan berkata, seorang anak laki-laki harus meneruskan sekolahnya. Kalau tidak, ia tidak akan pernah meninggalkan jurang kemiskinan ini.
Aku sebaliknya telah memutuskan untuk tidak lagi meneruskan ke universitas. Siapa sangka keesokan harinya sebelum subuh datang, adikku meninggalkan rumah dengan beberapa helai pakaian lusuh dan sedikit kacang yang sudah mengering. Dia menyelinap ke samping ranjangku dan meninggalkan secari kertas di atas bantalku. Kak, masuk ke universitas tidaklah mudah. Saya akan pergi mencari kerja dan mengirim uang. Aku memegang kertas tersebut di atas tempat tidurku dan menangis dengan air mata bercucuran sampai suaraku hilang. Tahun ini adikku berusia 17 tahun dan aku 20 tahun. Dengan uang yang ayahku pinjam dari seluruh dusun dan uang yang adikku hasilkan dari mengangkut semen pada punggungnya di lokasi konstruksi, aku akhirnya sampai ke tahun ketiga di universitas. Suatu hari, aku sedang belajar di kamarku. Kemudian, teman sekamarku masuk dan memberitahuku, ada seorang penduduk dusun menunggumu di luar sana. Mengapa ada seorang penduduk dusun mencariku? Aku berjalan keluar dan melihat adikku dari jauh. Seluruh badannya kotor tertutup debu semen dan pasir. Aku menanyakannya, mengapa kamu tidak bilang pada teman sekamarku, kamu adalah adikku? Dia menjawab sambil tersenyum, lihat bagaimana penampilanku. Apa yang akan mereka pikir jika mereka tahu saya adalah adikmu? Apa mereka tidak akan menertawakanmu? Aku merasa tersenyum dan air mata memenuhi mataku. Aku menyapu debu-debu dari adikku semuanya dan tersekat-sekat dalam kata-kataku. Aku tidak peduli omong siapapun. Kamu adalah adikku, apapun juga kamu adalah adikku bagaimanapun penampilanmu. Dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah jepit rambut berbentuk kupu-kupu. Ia memakaikannya kepadaku. Kemudian berkata, saya melihat semua gadis kota memakainya. Jadi saya pikir kamu juga harus memiliki satu. Aku tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Aku menarik adikku ke dalam pelukanku, lalu menangis dan menangis. Tahun itu ia berusia 20 tahun dan aku 23 tahun. Suatu hari, aku membawa pacarku ke rumah. Kaca jendela yang pecah telah diganti dan kelihatan bersih di mana-mana. Setelah pacarku pulang, aku menari seperti gadis kecil di depan ibuku. Bu, ibu tidak perlu menghabiskan begitu banyak waktu untuk membersihkan rumah kita. Tetapi, katanya sambil tersenyum, itu adalah adikmu yang pulang awal untuk membersihkan rumah ini. Tidakkah kamu melihat luka pada tangannya? Ia terluka ketika memasang kaca jendela baru itu. Aku masuk ke dalam ruangan kecil adikku. Melihat mukanya yang kurus, 100 jarum terasa menusukku. Aku mengoleskan sedikit salep pada lukanya dan membalut lukanya. Apakah itu sakit? Aku menanyakannya. Tidak sakit. Kamu tahu, ketika saya bekerja di lokasi konstruksi, batu-batu berjatuhan pada kakiku setiap waktu. Bahkan itu tidak menghentikanku bekerja dan di tengah kalimat itu, ia berhenti. Aku membalikkan tubuhku, memunggunginya, dan air mata mengalir deras turun ke wajahku. Tahun itu, adikku 23 tahun, aku berusia 26 tahun. Ketika aku menikah, aku tinggal di kota. Seringkali suamiku dan aku mengundang orang tuaku untuk datang dan tinggal bersama kami. Tetapi mereka tidak pernah mau. Mereka mengatakan, sekali meninggalkan dusun, mereka tidak akan tahu harus mengerjakan apa. Adikku juga tidak setuju. Ia mengatakan, Kak,
Jagalah mertuamu saja. Saya akan menjaga ibu dan ayah di sini. Suamiku menjadi direktur di pabriknya. Kami menginginkan adikku mendapatkan pekerjaan sebagai manajer pada departemen pemeliharaan. Tetapi adikku menolak tawaran tersebut. Ia bersikeras untuk memulai bekerja sebagai pekerja reparasi. Suatu hari, adikku di atas sebuah tangga untuk memperbaiki sebuah kabel. Kemudian ia mendapat sengatan listrik dan masuk rumah sakit. Suamiku dan aku pergi menjenguknya, melihat gips putih pada kakinya. Saya menggerutu, "Mengapa kamu menolak menjadi manajer? Manajer tidak akan pernah harus melakukan sesuatu yang berbahaya seperti ini. Lihat kamu sekarang, luka yang begitu serius. Mengapa kamu tidak mau mendengar kami sebelumnya?" Dengan wajah yang serius, ia membela keputusannya. Mata suamiku dipenuhi air mata dan kemudian keluar kata-kataku yang sepatah-patah. "Tapi kamu kurang pendidikan juga karena aku. Mengapa membicarakan masa lalu?" Adikku menggenggam tanganku. Tahun itu ia berusia 26 tahun dan aku 29 tahun. Saat adikku berusia 30 tahun, ia menikahi seorang gadis petani dari dusun. Dalam acara pernikahannya, pembawa acara perayaan itu bertanya kepadanya, "Siapa yang paling kamu hormati dan kasihi?" Tanpa berpikir panjang, ia menjawab, "Kakakku." Ia melanjutkan dengan menceritakan kembali sebuah kisah yang bahkan tidak dapat kuingat. Ketika saya pergi sekolah SD, ia berada pada dusun yang berbeda. Setiap hari kakakku dan saya berjalan selama 2 jam untuk pergi ke sekolah dan pulang ke rumah. Suatu hari, saya kehilangan satu dari sarung tanganku. Kakakku memberikan satu dari kepunyaannya. Ia hanya memakai satu saja dan berjalan sejauh itu. Ketika kami tiba di rumah, tangannya begitu gemetaran karena cuaca yang begitu dingin, sampai ia tidak dapat memegang sendoknya. Sejak hari itu, saya bersumpah selama saya masih hidup, saya akan menjaga kakakku dan baik kepadanya. Tepuk tangan membanjiri ruangan itu. Semua tamu memalingkan perhatiannya kepadaku. Kata-kata begitu susah kuucapkan keluar dari bibirku. Dalam hidupku, orang yang paling aku berterima kasih adalah adikku. Dan dalam kesempatan yang paling berbahagia ini, di depan kerumunan perayaan ini, air mata bercucuran turun dari wajahku seperti sungai. Bisakah kita memiliki jiwa besar seperti si adik yang seperti dalam cerita ini? Tapi bagaimanapun yang namanya saudara patut kita jaga dan kita hormati. Apakah itu seorang adik atau seorang kakak? Karena apa arti hidup kalau tidak bisa membahagiakan saudara dan keluarga kita?